Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat bersama saya Pak Adam di kelas 11 nih Pak. Oke, kita bakal melanjutkan materi persamaan trigonometri. Kalau yang sebelumnya itu persamaan trigonometrinya merupakan persamaan yang sederhana. Di mana persamaan sederhana itu yang seperti sin X sama dengan sin X yang rumusnya ada dua, terus cos X sama dengan cos yang juga dua, dan tan sama dengan tan ya. Juga, nah ini satu aja ya. Nah ini ya, jadi kalau nanti ada bentuk persamaan trigonometri yang lain, nanti bakal diubah ke bentuk-bentuk seperti ini ya. Jadi ini merupakan acuan dalam mencari suatu penyelesaian persamaan trigonometri. Nah kemarin kita juga menentukan K-nya ya, yang dari 0 sampai seterusnya. Yang penting dia mencakup di rentangan yang diketahui. Jadi nilai K ini ya buat nyari semua yang bisa kita dapat ya. Nah, tetapi untuk yang sekarang untuk yang sekarang kita bakal sedikit menggunakan nilai K-nya ya. Artinya kita kayak nggak pakai nilai K-nya lagi. Kenapa? Karena untuk yang persamaan selanjutnya itu udah lebih agak ribet ya. Mencari persamaannya. Cuman sudutnya itu cuma bentuk X. Kayak gini ya, ini bentuk X doang ya. Jadi kita boleh langsung tanpa menggunakan nilai K. Mau pakai seperti ini pun boleh. Maksudnya, kalau yang kemarin kan contohnya kayak sin X plus 30 derajat. Nah, kayak gini nih wajib menggunakan nilai K ya, supaya nanti nggak ada yang loncat. Tetapi kalau nanti yang soalnya sin X doang, tan X doang, nah ini kita bakal menggunakan cara cepat ya. Nah, cara cepatnya seperti apa? Nah, nanti dulu ya. Kita bakal mereview sedikit lagi. Nah, mungkin kemarin ada yang bingung dalam mencari sudut-sudut yang berada di kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Enggak, tapi dari 2 ya. Dari 2, 3, 4. Gimana cara nyari langsungnya gitu ya. Oke, jadi kita bakal berpatokan di nilai ini ya, yaitu 180 sama 360. Kita bakal menggunakan dua nilai itu, mana yang paling dekat ya. Walaupun sebenarnya pakai yang 90 atau 27 pun boleh ya. Tapi rekomendasinya lebih enakan pakai yang 180 360. Misal contohnya kayak gini ya. Misal cos X sama dengan setengah akar 2 minus ya. Nah, ini minus ya. Nah, kalau cos minus kan dia adanya di kuadran 2 sama 3 tuh ya. Karena kuadran 2 yang positif sin, kuadran 3 yang tan. Berarti cos itu yang negatif ada di kuadran 2 sama 3. Berarti ini harusnya jawabannya itu ada kuadran 2, ada kuadran 3. Nah, cara nyari di kuadran 2-nya gimana? Nah, patokannya kan 180. Berarti kuadran 2 itu dia ke atas. Berarti kita bakal pakai 180, kalau ke atas dikurangin gitu ya. Kurang alfa. Sedangkan untuk yang ke bawah, artinya yang di kuadran 3 itu pakai yang 180 ditambah alfa. Kalau ada yang di kuadran 4, kita pakainya 360 karena ke bawah dikurang alfa. Sedangkan kalau kita mau nyari yang sudutnya di 400-an, ya kita bakal pakai ini ya, yaitu 360 tambah alfa. Pokoknya kayak gitu terus ya. Nanti di sini berarti berapa nih di 500-an 400-annya. Nah, intinya kita pakai sudut yang di kiri kanan ini ya. Nah, tadi kita mau nyari yang cos minus. Berarti cos di kuadran 2, berarti X-nya adalah kuadran 2 itu 180 minus. Minus apa? Nah, minusnya itu tergantung ini ya. Wah, setengah akar 2 di cos itu kan berapa? 45 derajat ya. Berarti nanti dikurangnya 45 derajat. Berarti ini sama dengannya berapa nih? 180 kurang 45 itu 135 ya. Nah, berarti sudutnya 135. Kalau di kuadran 3 gimana? Kuadran 3 itu yang ditambah ya. Jadi 180 yang ditambah 45. Jadi sama dengan 225. Nah, ini merupakan cara langsungnya ya. Jadi tanpa menggunakan nilai K yang seperti kemarin. Walaupun pakai cara kemarin boleh ya.
Itu yang cara bagusnya. Tapi ini cara lebih cepat supaya lebih simpel dalam mengerjakan soal-soal yang selanjutnya ya. Oke, berikutnya yang perlu ditekankan yaitu sudut-sudut ujung juga ya. Sudut ujung itu kayak 0 derajat atau 360, terus 90, 180, sama 270. Dimana sudut-sudut ujung dari trigonometri, khususnya yang sin sama cos, misalkan sin 0 atau 360 ya, kan nilainya 0 ya. Nah, hubungannya itu sama kayak yang ini ya, mereka mirip. Jadi sin 0 derajat itu 0, begitupun untuk sin 180 juga 0, gitu cara ngapalnya. Sedangkan untuk yang cos 90 itu juga 0, maka yang lawannya yaitu cos berapa nih, 270 ya, juga 0 gitu ya. Sedangkan misalkan untuk yang sin 90 kan nilainya 1 ya. Nah, tapi untuk lawannya yaitu sin 270 nilainya minus 1 ya. Untuk cos pun juga sama, cos 0 kan 1, maka cos 180 itu yang min 1 gitu ya cara ngapalnya. Jadi kalau yang 1 0, yang sebelahnya juga 0. Kalau yang 1 1, yang sebelahnya min 1 gitu ya. Sudut ujung dari sin sama cos. Nah, ini biar mempermudah dalam menentukan materi ini ya, yaitu persamaan trigonometri yang bentuknya majemuk. Artinya, trigonometrinya di satu soal itu bisa ada lebih dari satu ya, kayak sin kuadrat, ada sin cos gitu ya. Oke, sebenarnya mirip kayak kemarin, cuman gimana cara ngebentuk menjadi bentuk sederhana. Nah, kita coba nomor 1 ya. Nah, di sini nanti kebanyakan bentuknya kuadrat ya. Nah, kalau bentuk kuadrat itu kalian harus ingat penyelesaian dari persamaan kuadrat ya. Dimana kalau persamaan kuadrat itu, kuadrat itu yang persamaannya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Ini persamaan kuadrat yang mungkin pernah kalian belajar di SMP. Caranya adalah difaktorkan menjadi bentuk perkalian ya. Oke, gimana yang memfaktorkan bentuk sin kuadrat x plus sin x sama dengan 0? Nah, lihat persamaan kuadrat itu harus sebelahnya 0 ya. Ini udah 0 ya, berarti udah boleh difaktorin ya harusnya. Tapi lebih enak itu kita misalin dulu. Kenapa dimisalin? Supaya lebih mudah dalam pemfaktorannya. Terkadang bentuk sin-sin kayak gini kayak agak susah ngelihat pemfaktorannya. Nah, yang kita misalin itu sinnya ya, sin x, karena itu cuma sin. Hurufnya misalkan P. Nah, kalau misalin itu jangan sama kayak yang diketahuinya ya. Ini kan X. Kalian jangan misalinnya X juga, nggak boleh ya. Harus huruf yang lain. Berarti sin X misalkan boleh V, boleh T, boleh M, boleh P, itu boleh. Sehingga bentuk ini kan jadi sinnya itu P. Jadi P kuadrat plus P sama dengan 0. Gimana memfaktorinnya? Ini kan kayak X kuadrat plus X sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang bentuk seperti ini, lihat ini sama ini sama-sama punya P ya. P-nya saya keluarin, kan boleh-boleh aja ya. Yang penting nanti perkaliannya betul. Sisanya yang ini P yang kiri, yang kanan sisanya 1. Nah, ini pemfaktoran aslinya ya. Kan P kalau dikaliin ke dalam P kuadrat, P dikali ke dalam yang kanan P. Nah, ini betul ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah bentuk perkalian atau pemfaktoran, tinggal disamakan 0. Yang kiri ini P-nya sama dengan 0. Yang kanannya itu P plus 1 sama dengan 0. Nah, ini dijadiin P sama dengan ya. Yang kiri udah sama dengan 0. Yang ini P sama dengannya. Satunya pindah ruas jadi min 1. Berarti kita punya dua nilai P. Nah, ini kalau persamaan kuadrat. Nah, ini kan bentuknya trigonometri. Kita balikin lagi ya. Yaitu kita pakai yang pertama P sama dengan 0. Maka kita ubah lagi jadi sinnya sama dengan 0. Nah, kita punya itu. Yang kedua itu P sama dengan min 1. Berarti sinnya sama dengan min 1. Nah, berarti kita tinggal selesaiin dua persamaan ini ya. Karena ini sudut ujung, kita bisa langsung nentuin kayak tadi ya. Sin berapa yang hasilnya 0? Sin berapa yang hasilnya 0? Nah, berarti ada X sama dengan 0 derajat
Berarti lawannya juga 0 pasti ya, yaitu 180 derajat. Lihat sudut ujung yang tadi ya. Terus lawannya lagi muter lagi, kan 360 derajat ya, yang sama kayak 0 gitu ya. Terus sebenarnya ada lagi ya, yaitu 360 tambah 180. Tuh ada lagi, tapi itu nanti udah lewat. Oke, ini tapi dijadiin bentuk pi ya, bentuk radian ya, atau pi-pian. Berarti ini 0, ini bentuk radiannya pi, ini bentuk radiannya 2 pi. Kenapa? Karena di soal bentuknya pi nih ininya ya. Nah, ini untuk yang kiri, karena yang kanan pun juga sama. Ini kan bentuk sudut ujungnya, yaitu karena sama dengannya min 1. Berarti yang min 1 itu X-nya sama dengan sin yang 1 itu 90, lawannya kan min 1, berarti cuma 270 derajat. Kalau kita cari lagi lanjutannya pasti udah lewat dari 2 pi. 270 itu 3 per 2 pi. Oke, udah dapat. Berarti itu ya penyelesaiannya adalah 0 pi 3 per 2 pi sama 2 pi. Ini diurut ya. Oke, jadi itu penyelesaiannya. Soal yang kedua, 2 cos kuadrat min cos X sama dengan 1. Rentangannya cuma 0 sampai 270. Oke, ini sama kayak tadi kita misalin. Siapa yang dimisalin cosnya ya? Cos X misalkan M aja ya. Berarti ini jadi 2M kuadrat min M sama dengan 1. Oke, tapi kalian lihat tadi persamaan kuadrat, bentuk yang kanannya harus sama dengan 0. Berarti ini kan 1 yang kanannya, berarti pindah ruas dulu. Jadi 2M kuadrat min M min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal faktorin aja kan. Faktornya apa? Nah, ini kalau ada yang masih bingung pemfaktoran yang bentuk kuadrat lengkap, itu kalian harus perhatikan angka depan sama belakangnya ya. Artinya yang di depan X kuadrat sama yang di depan sama yang di belakang. Nah, ini depannya 2, ini depannya min 1. Berarti kita itu perkaliannya adalah 2 kali min 1 itu min 2. Kita bakal cari faktor dari perkalian depan belakang, yaitu faktor dari min 2 yang kalau dijumlah itu yang tengah. Ini tengahnya kan depan dari M itu angka 1 ya, cuma nggak kelihatan ya. Aslinya itu 1. Tandanya jangan lupa negatif ya. Nah, berarti perkaliannya min 2, penjumlahannya min 1. Berarti 2 sama 1 doang kan perkaliannya. Supaya jadi min 1, yang atas min 2. Yang ini positif ya. Oke, ini cara ini pernah saya jabarin di kelas 10 kemarin ya. Berarti faktornya, karena ini ada depannya 2M kuadrat, berarti yang kiri 2M, yang kanan juga 2M. Walaupun kayak salah gitu ya, tapi nanti dulu. Kita tulis tadi hasil yang kita dapat itu. Yang kita dapat itu ini ya. Berarti jadinya min 2 sama plus 1. Berarti ini dicoret dulu karena bisa dibagi 2 ya. Berarti ini jadi M min 1. Ini 2M plus 1 nggak bisa dicoret ya karena beda. 2 sama 1 nggak bisa dibagi sesuatu. Oke, nah ini merupakan faktor yang betul nih yang bawah ya. Yang atas harus dicoret dulu baru jadi faktor yang betul. Oke, kalau dapat kayak gini kayak tadi ya, berarti M min 1 sama dengan 0, berarti M sama dengan 1. Yang ini juga 2M plus 1 sama dengan 0, berarti M sama dengan min 1/2. Oke, berarti kayak tadi, kita cari faktornya ya, cari penyelesaiannya ya. Kita punya M sama dengan 1. M-nya balikin lagi jadi cos. Nah, ini sudut ujung, berarti cos yang hasilnya 1 itu X sama dengan 0 derajat, sama lawannya itu 180 itu bukan 0 ya. Bukan 1 ya, tapi min 1. Tapi dia muter lagi, yaitu 360 derajat yang derajatnya kalau dikosin 1. Sekarang yang kedua yaitu M sama dengan min setengah.
cos sama dengan min setengah. Nah, cos yang minus, nah ini kayak yang tadi ya, berarti ini ada di kuadran 2 sama kuadran 2, 3. Kuadran 2, X-nya adalah, kuadran 2 itu yang 180-nya dikurang. Karena ini setengah itu 60 derajat ya. Berarti jadinya 120 derajat. Yang ini itu yang ditambah, yaitu 240 derajat. Oke, ini tadi 60 derajat. Nah, udah dapat. Sekarang kita cari rentangannya yang di sini ya. Berarti HP-nya itu yang masuk adalah 0 derajat, 120 derajat, 240 derajat. Udah, 360 nggak masuk ya. Jadi ini boleh, ini enggak. Ini masuk ya. Oke, jadi seperti itu ya penyelesaiannya. Jadi kalian harus lancar pemfaktoran dari kuadrat juga ya. Oke, selanjutnya ini bukan bentuk kuadrat, tetapi ini juga termasuk majemuk karena ada sin cos tuh dempetan ya. Gimana pemfaktorannya? Nah, ini kayak mirip kayak soal yang pertama tadi ya. Dia sama-sama punya sin tuh ya. Coba dikeluarin sinnya. Sinnya saya keluarin. Maka sisa yang kiri itu 3 cos X. Sisa yang kanan itu adalah 6. Oke, ini kan kalau dikali pasti jadi yang atas ya. Oke, ini udah bentuk pemfaktorannya nih. Jadi ini nggak perlu kita misalin ya, tapi langsung aja. Sekarang kita bentuk jadi sama dengan 0. Jadi yang satu sin X sama dengan 0, yang satu 3 cos X tambah 6 sama dengan 0. Pokoknya kalau udah jadi pemfaktoran tinggal disamakan 0 ini. 3 cos X sama dengan min 6, berarti yang ini cos X sama dengan min 2. Oke, kita punya 2 nih ya. Untuk yang kiri, sin X sama dengan 0 ini sudut ujung. Nih ya. Berarti ini X-nya yang hasilnya 0 itu berapa derajat ya? 0 derajat. 180 derajat. Sama 360 derajat ya. Nah, sama ini aja ya, nanti lewat. Nah, coba yang kanan ya. Cos X sama dengan min 2. Adakah cos yang hasilnya min 2 atau min 5, min 10 itu adakah? Coba kalian lihat di tabel trigonometri, itu pasti nilai sin cos itu, rentangannya itu cuma setengah 1, separ 2 akar 2 gitu ya. Jadi yang jadi catatan di sini adalah penting sekali ya. Nilai dari cos itu cuma paling kecil min 1, paling besar 1. Nilai dari sin pun juga sama, paling besar 1, paling kecil min 1. Tapi untuk tan itu beda ya. Untuk tan, nilai paling kecil itu nggak ketahuan ya, atau kecil banget. Nilai paling besar pun juga tak terhingga ya ini ya. Nah, ini catatan rentangan nilai dari semua trigonometri ya. Oke, jadi untuk yang pas ini hasilnya apa nih? Nah, berarti ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi untuk yang ini HP-nya adakah? HP-nya berarti ya ada tuh ya dari yang kiri ya. Yaitu 0, 180 sama 360 derajat. Masuk rentangannya ini ya. Oke, seperti itu ya. Untuk yang kanan nggak masuk ke penyelesaian. Tapi dari yang kiri ada ya. Jadi ini ada penyelesaiannya. Oke, sekarang yang D. Nah, lihat. Ini bentuknya ada yang sin kuadrat, tapi ada cos. Mana yang dimisalin? Nah, ini belum bisa kita misalin ya. Dimisalin tuh kalau dia trigonometrinya sama. Tapi ini beda. Nah, perhatikan itu ada sin kuadrat. Kalian lihat identitas yang kemarin atau yang di catatan. Kan ada identitas yang kayak gini ya. Sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, di situ kan ada sin kuadrat X. Ya, sin kuadrat X kan. Nah, lihat
bentuk ini sin kuadrat X. Kalau cosnya saya pindahin kan jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, jadi intinya di sini karena ada sin kuadrat X, coba kita ubah jadi 1 min cos kuadrat X. Sehingga ini jadi 1 min cos kuadrat X. Ini perubahan dari ini ya. Untuk yang cos ini nggak ngapa-ngapain, plus 1 sama dengan 0 juga nggak ngapa-ngapain. Oke, sekarang ternyata bentuknya jadi kayak gini. Nah, sekarang ada yang bisa dijumlah-jumlah kah? Cosnya nggak bisa dijumlah ya. Kenapa? Karena yang satu kuadrat, yang satu enggak. Jadi, bisa tulis ulang. Ini cos juga nggak ngapain. Tapi yang ini 1 tambah 1 kan bisa dihitung. Jadinya 2. Nah, tapi ini bentuknya kayak jelek. Kenapa jelek? Karena di kuadratnya ada minus ya. Kita kalikan semua sama min 1. Supaya bagus aja ya. Jadi yang ini jadi cos kuadrat X jadi positif. Ini positif jadi minus. Plus 2 jadi minus 2. Oke, ini tinggal difaktorin. Sekarang udah boleh dimisalin kalau mau ya. Misal saya mau T itu cos X, maka ini persamaannya jadi T kuadrat min T min 2 sama dengan 0. Oke, ini gampang faktorinnya ya. Berarti kali-kalinya yang ini depannya kan 1, belakangnya min 2. Berarti perkaliannya itu adalah min 2. Depan kali belakangnya min 2 ya. Kita mau jumlahnya adalah tengahnya itu min 1 ya. Berarti kayak tadi ya. Berarti, nah karena depannya ini nggak ada apa-apa. Ini jadi T min 2, yang satu T plus 1. Oke, ini udah faktor aslinya. Sehingga untuk yang kiri T min 2 sama dengan 0, berarti T sama dengan 2. Yang kanan T plus 1 sama dengan 0, berarti T sama dengan min 1. Sekarang kita balikin lagi. Ini kalian tinggal lanjutin di catatan di bawahnya ya. Untuk T sama dengan 2, T-nya itu kan cos ya. Jadi cos X sama dengan 2. Nah, ini karena nilainya 2, ini tidak ada ya. Soal sebelumnya, karena nilainya 2. Sedangkan untuk T sama dengan min 1, cos X sama dengan min 1, berarti untuk yang ini ada ya, yaitu X sama dengan cos yang 1 itu 0, berarti yang min 1 180 derajat. Atau pi ya. Jadi ini HP jawabannya adalah cuman pi doang ya. Karena rentangannya cuma 0 sampai pi. Nih. Oke, seperti itu ya. Jadi yang tadi nih, rentangan ini ya, maksudnya adalah kalau ada misalkan cos 10, nah itu nggak ada penyelesaian. Cos min 5 itu nggak ada penyelesaian. Sin 4/3, nah sin 4/3 itu kan 1 komaan ya. Itu juga nggak ada penyelesaian. Pokoknya yang lebih dari 1 atau kurang dari min 1 itu nggak ada penyelesaian untuk cos sama sin. Tapi untuk yang tentu semua punya penyelesaian. Gitu ya. Oke, soal yang terakhir kayaknya baca di satu lagi. Terakhir dari yang ABCD itu ya. Oke. Nah, di sini ada CSC ya. CSC itu identitasnya. Kenapa diubah? Karena identitas itu 1/sin ya. Sekarang kita ubah jadi 6/sin. Min sin X ini nggak berubah, plus 1. Jadi si CSC-nya kita ubah, kenapa? Karena dia bisa jadi bentuk sin. Jadi yang bisa berubah itu pokoknya ngikutin yang bentuk lainnya ya. Oke, ini jadi 6/sin. Min sin tambah 1. Oke, ini karena ada pecahan ya. Pecahannya harus dihilangin dengan cara dikalikan dengan pecahannya. Karena pecahannya sin, kita kalinya sama sin. Kalau pecahannya 5, kita kalinya sama 5 gitu ya. Nah, sekarang semua dikali sama sin. Yang depan dikali sin hasilnya itu adalah 6. Iya enggak? Jadi sin dikali 6/sin gitu kan. Harusnya kalau ditulis ulang ya, dicoret gitu ya. Ini penulisannya. Untuk yang tengah, sin dikali sin jadinya sin kuadrat. 1 kali sin itu jadinya sin X. Yang 0 kali sin itu tetap 0 gitu ya.
Oke, ini karena si kuadratnya negatif, kita kali lagi sama min 1. Jadinya si min sin kuadrat kali min jadi positif. Yang sinnya jadi negatif, yang belakang 6-nya jadi negatif. Faktorin jadi sin, atau kalau mau dimisalin dulu boleh. Misal P sama dengan sin X, ini jadi P kuadrat min P min 6 sama dengan 0. Faktornya adalah P min 3 sama P plus 2. Dapatnya P sama dengan 3 dan P sama dengan min 2. Untuk P sama dengan 3, berarti P-nya itu sin. Berarti ini tidak ada. Untuk P sama dengan min 2, ini juga sama ya. Tidak ada penyelesaian. Karena dua-duanya nggak ada, berarti HP-nya itu apa itu artinya? Himpunan kosong ya, atau nulisnya boleh begini. P sama dengan set, nolnya dicoret ya. Gitu ya. Ini harusnya set gitu ya. Jadi notasi himpunan kosong tuh bisa kurung berawal nggak ada isinya, bisa juga nol kayak nol dicoret ya. Nah, jadi yang E itu nggak punya penyelesaian. Nah, sekarang soal yang paling terakhir. 16 tan kuadrat X min 9. Jawab. Oke, kita lihat ini ya. Pi per 2 itu 90 derajat. 90 derajat itu di sini ya. Oke, ini karena ada negatif, pasti di sini ada 0 ya. Berarti 0 masuk. Nah, terus kalau ada negatif, itu sudutnya mutarnya kebalik ya. Kalau positif itu mutarnya dari 0 ke atas gitu ya. Tapi kalau yang negatif, itu ke bawah. Karena itu sampai min 90, berarti di sini. Jadi min 90 itu sama aja kayak 270. Nah, artinya untuk soal ini, dia ada di kuadran 1 sama kuadran 4 ya. Berarti kita bakal nyari penyelesaian tan kuadran 1 sama 4. Oke, kita tulis ulang. 16 tan kuadrat X min 9 sama dengan 0. Oke, ini sama ya, bentuk kuadrat. Cuman ini kuadrat yang khusus, yaitu yang mirip ini ya. Oke, ini bentuk yang sering banget keluar di soal manapun nih. Jadi pemfaktorannya adalah J jadi perkalian dua angka yang sama cuma beda tanda. Jadi A min B, A plus B. Ini kan bisa kita tulis kayak gini ya. 4 tan X itu kuadrat kan sama aja kayak 16 tan kuadrat X min 3 kuadrat. Nah, ini kan sama-sama kuadrat, dia bisa jadi bentuk yang tadi kita tulis. Jadinya 4 tan X min 3. Yang satunya 4 tan X plus 3. Oke, ini boleh dimisalin, boleh sebenarnya tadi ya. Ini langsung ya. Berarti kita punya 4 tan X sama dengan 3. Berarti tan X sama dengan 3 per 4. Yang satu 4 tan X sama dengan plus 3 sama dengan 0. Berarti tan X sama dengan 3 pindah jadi min, 4-nya ke bawah. Oke, kita punya dua penyelesaiannya. Oke, ini kayaknya nggak muat ya. Berarti lihat, tan di kuadran 1 itu positif. Berarti yang ini KW1, yang negatif ini di KW4. Ya. Oke, ini kayaknya nggak muat. Kita bikin slide tambahannya. Oke, di sini saya terusin yang tadi ya. Tadi kita punya di kuadran 1 itu tan X sama dengan 3 per 4.
Oke, ini kuadran 1 ya. Oke, karena kita mau mencari apa sih sin ya. Apakah ada tan yang nilainya 3/4? Itu ada, cuman sudutnya jelek ya. Kayak misalkan 21,5 derajat, 10,1 derajat gitu ya. Jadi kayak susah gitu ya. Tapi kalau pakai kalkulator bisa aja ya. Nah, gimana cara nyarinya tanpa harus menggunakan kalkulator? Nah, karena pertanyaannya unik yaitu yang ditanya sin ya. Kita bakal nyari sin. Hubungan sin sama tan gimana? Nah, pokoknya kalau udah ada perbandingan, kayak contoh di pertemuan yang awal-awal tuh ya. Ada perbandingan trigonometri, kita bisa bikin segitiganya buat mencari trigonometri yang lainnya. Tan itu kan rumusnya D sa. Berarti misalkan ini X-nya ya. Berarti kan ini jadi D. Ini sa miring. Karena ini D, ini 3, ini 4. Berarti miringnya trigonometri apa? Pitagorasnya ya. Pasti 5 ya. Pitagoras ya. Triple Pitagoras ya. Atau gini ya. Ini itu didapat dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat per 25 itu 5 ya. Nah gitu ya. Berarti karena kita mau nyari sin, itu kan rumusnya D mi. Ini sama dengan 3/5. Ya ini jawabannya. Tapi ini baru yang kuadran 1. Dan kuadran 1 sini tuh positif. Nah ini udah benar ya. Oke tadi kita juga nemu yang kuadran 4 ya. Kuadran 4 tadi tan X-nya itu minus 3/4. Sebenarnya sama aja ya. Mirip-mirip aja ya. Segitiga siku-siku. Dan gambarnya harus yang bagus ya. Bagus ya. Nah, cuma ini karena negatif, jangan kalian ikuti negatifnya ya. Harus positif yang kalian taruh. Ini tetap 3, ini tetap 4. Karena ini 3/4 ya. Negatifnya jangan ngikut ya. Ini 5 ya. Berarti sin di kuadran 4. Sin X sama dengan demi. Berarti sama dengan 3/5. Karena dia di kuadran 4 itu negatif ya. Ingat ya, ini negatif karena kuadran 4. Ini positif karena kuadran 1. Jadi tergantung kuadrannya. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu contoh-contoh dari bentuk majemuk. Intinya sebenarnya tadi ya, diubah ke bentuk sederhana, baru kita bisa tentuin sudutnya atau perbandingannya. Oke, kalau ada yang bingung ditanyakan, kalau ada yang salah tulis diperbaiki, jangan lupa dicatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.